Saya juga dulu itu sering dipukulin sama penumpang juga sering. Di Terboyo, kenapa? Ya ini sampai dulu dipukul pistol dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng Post TV, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Bejan Saidan dari channel YouTube Jateng Post TV, koran Jateng Post edisi YouTube atau edisi televisi. Kali ini kita berjumpa lagi dengan segmen Inspiring, yaitu salah satu program dari Jateng Post TV yang sengaja kami angkat untuk memotret siapa saja yang punya dedikasi positif, yang punya inspirasi yang bermanfaat untuk masyarakat, baik di dunia ekonomi, dunia usaha, di dunia sosial maupun dunia politik. Kali ini, pemirsa, kami sengaja mengangkat Inspiring, kisah inspirasi dari seseorang yang beliau punya dedikasi tinggi, punya kesuksesan yang luar biasa di dunia politik. Jadi seorang mantan, maaf ya, dulu pernah menjadi kena angkot, kemudian pernah juga menjadi ya menggeluti dunia juru parkir gitu ya. Kemudian juga pernah menjadi calo di terminal Terboyo Semarang ya. Tapi beliau sekarang menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Semarang. Sebelum kita ungkap lebih jauh, pemirsa, kali ini kami sampaikan bahwa kami melaporkan atau melakukan dialog inspirasi ini dari kafe Sajen ya, Sajen Cafe yang berada di MG Sitos di Kota Semarang. Mas Pri, selamat sore. Selamat sore, Pak. Sehat selalu. Alhamdulillah ya. Oke, Mas Pri. Jadi inspirasi Jateng Post TV ini sengaja mengangkat sosok panjenengan karena yang banyak dikenal oleh masyarakat selama ini ya, panjenengan itu anggota dewan atau wakil rakyat dari kalangan bawah, Mas. Ya. Kalau orang jadi wakil rakyat dari orang berada, orang berpendidikan gitu, itu kan banyak ya. Sudah biasa. Tetapi menjadi wakil rakyat dari bawah, artinya maaf ya, orang bilang dari kalangan preman lah waktu itu ya, karena pernah menjadi ya sopir angkot, kemudian menjadi penjual tiket bis dan calo di terminal gitu ya. Tetapi sukses menjadi anggota dewan. Ini salah satu sisi inspirasi dari sosok panjenengan, Mas Pri. Mas Pri mungkin bisa ceritakan kepada khalayak bahwa gimana sih orang bawah seperti itu lalu sampai akhirnya menjadi wakil rakyat. Ini ceritanya gimana gitu loh, Mas. Matur nuwun Pak Bejan. Saya pun dari awal ya tidak pernah mimpi jadi pejabat ya. Apalagi dapat bonus jadi pimpinan dewan kemarin itu. Lah alhamdulillah ini semuanya juga tidak seperti membalikkan telapak tangan, tapi upaya keras juga yang terpenting adalah doa orang tua itu. Doa orang tua, dan kita juga sering melakukan istilahnya prihatin gitu ya. Itu ya anjuran dari orang tua, itu didikan dari orang tua seperti itu. Di samping kita itu siapa saja kita kumpuli. Jadi tidak pilih-pilih ini orang kaya, ini orang miskin, terus latar belakang pendidikan juga kita tidak milih-milih seperti itu. Semuanya serba mengalir. Saya juga tidak tahu dulu itu ketika tahun 89 saya sudah menjadi agen perwakilan bis PO, perusahaan otobus di. Bis apa itu? Dulu awalnya itu Setia Bakti, terus Jaya Bakti, dari Jaya Bakti terus PO Trimulya, terus sampai dengan sekarang itu PO Jawa Indah masih saya juga masih sampai sekarang masih jadi perwakilan Kota Semarang. Jadi agen perwakilan di Kota Semarang. Ketika itu saya masuk dunia politik juga asal jadi simpatisan aja sebetulnya, ubyang-ubyung, grubyuk, enggak tahu ujungnya ikut Satgas. Terus akhirnya tahun 96 saya didapuk sebagai ketua anak ranting tingkat RW itu. Tingkat RW, ketua anak ranting di PDIP di Kelurahan Bululor itu RW 8. Itu tingkat RW. Ya saya lakukan aja apa adanya, terus sampai dengan saya ikut kesatgasan di situ sampai tahun ketika tahun 96 itu kan masih masih
ya orang suruh jadi pengurus saja masih pada takut gitu. Sekarang ini kan kalau dibandingkan sekarang udah semuanya bebas karena sudah benar-benar pemerintah ini benar-benar melaksanakan demokrasi yang tidak represif seperti dulu ya. Bukan, ya dulu itu kalau dulu menjadi anggota partai apalagi PDIP takut ya. Pada takut dulu. Karena tekanan pemerintah waktu itu ya. Ya saya memang dari dulu itu sejak sekolah SMA itu sudah ikut kampanye, ya ikut teman-teman lah, ikut naik truk muter-muter itu udah seneng. Terus saya jadi pengurus itu tahun 96, terus itu pun saya enggak punya pikiran untuk pingin jadi caleg gitu. Lah ketika itu tahun 2000 itu saya ya diamanai oleh paguyuban angkot, yang mana ketika itu persoalannya adalah angkutan bajakan, yang itu bahasanya mereka itu angkutan bajakan karena rata-rata tidak punya surat tapi beroperasi dan aparat membiarkan saja. Lah karena panjenengan waktu itu juga mengelola angkot. Iya. Jadi sopir angkot atau kena angkot waktu itu? Ya awalnya saya memang ngereti dulu. Oh, kena angkot dulu ya. Angkot, terus nyupir gitu. Memang awalnya seperti itu. Itu sudah jadi pengurus partai ya? Ranting ya? Sudah tahun ya? 96 itu. Ya sekitar tahun 2000 itu saya ketika sudah dianggap dulu itu tahun 99 kan pemenang pemilunya kan PDI Perjuangan. Nah itu dianggap nanti bisa menyampaikan aspirasi para sopir itu. Terus akhirnya saya ditunjuk sebagai dipilih sebagai ketua paguyuban angkutan, itu yang pertama Kota itu Semarang ya. Kota Semarang, angkutan Johar Panggung sama Karangayu Penggaron. Dua jurusan itu. Angkutan yang seru itu, rame itu. Yang pas poros itu ya. Jalur poros tengah sama dengan pinggiran gitu. Kalau Johar Panggung memang dulu itu juga ya tahu sendirilah kondisi angkutannya secara fisik aja sudah tidak memungkinkan untuk layak sebagai angkutan penumpang gitu. Kadang ada yang nggak ada pintunya gitu ya. Ada lubang ditempel kardus, jadi sampai ya, kalau jalan itu bunyinya blek gila itu angkotnya Mas Pri waktu itu ya. Iya ketika itu itu lah saya mempunyai motivasi untuk bagaimana caranya memperbaiki kehidupan mereka, bagaimana caranya untuk meremajakan angkutan itu lah. Terus kami mulai mengupayakan, kita kerjasama dengan leasing, terus dengan Dishub, agar angkutan Johar Panggung yang semula itu ya kayak odong-odong itu botong lah ya, angkutan botong lah. Ada suratnya tapi tidak pernah diperpanjang gitu. Nah itu jadi bisa diremajakan. Dan saya kumpulkan para sopir, ternyata mereka sepakat untuk mempercantik kota Semarang ini, untuk menarik wisatawan ya tentunya harus diimbangi dengan aksesibilitas, yaitu angkutan umum yang layak untuk mereka gitu. Nah ini akhirnya terlaksana permajaan ini, tapi kan namanya Johar Panggung itu kan ya hasilnya tidak seperti di angkutan cabang atau C itu. Kalau di Johar Panggung itu kan ranting istilahnya itu R. Lah itu tidak seperti kalau R itu kan pinggiran, kalau cabang itu yang melintasi jalan-jalan protokol Kota Semarang itu. Ya tidak seperti itu. Jadi ya mintanya mereka yang second tapi layak gitu. Nah, akhirnya kita upaya sampai seperti itu terlaksana proses permajaan. Nah, warga juga seneng yang dilintasi. Itu. Terus akhirnya dari dua paguyuban itu saya membentuk koperasi. Koperasi angkutan kota Semarang. Nah, itu Kopapas dulu. Pengusaha dan pengemudi angkutan Ketuanya Semarang. juga Mas Suprianto. Saya ketuanya itu. Tahun 2000 juga itu. Jadi 1 tahun itu saya melihat kondisi sebenarnya supir-supir
ketika mendapatkan uang tapi tidak utuh kalau dibawa pulang. Kenapa? Karena mereka itu ya rata-rata pinjam utang itu sama rentenir istilahnya gitu. Bang Didel ya. Ya. Nah, itu kan kasihan juga setiap hari nyicil tapi dari pekerjaan itu mendapat uang tapi untuk nyicil tiap hari itu. Nah, ini kan kasihan juga. Mereka saya koordinir, ini harus dikelola keuangan mereka. Kalau tidak ada yang mau memotivasi mereka untuk menggalang ini secara keuangan, kita manage bersama-sama. Lah kita langsung menawarkan mereka untuk membentuk koperasi. Itu dari mereka sendiri. Jadi mereka itu kalau koperasi kan dari anggota ke anggota. Betul. Dari anggota untuk anggota. Nah, ini kan artinya mereka juga merasa memiliki gitu. Nah, ketika tiap hari mereka harus membayar cicilan ke Bank Didel, nah itu sekarang mereka malah nabung ke koperasi. Nah, ini kan sudah luar biasa. Ini keuntungannya juga mereka mendapatkan sisa hasil usaha setiap tahun itu sebagai anggota ya. Ya, terus sampai dengan koperasi itu mengelola parkir di Kota Semarang juga. Itu ceritanya. Menang lelang juga. Itu hasil dari jerih payah teman-teman sopir juga. Itu karena. Tapi bukan berarti Mas Supriyadi waktu jadi juru parkir enggak ya? Bukan ya. Ngelola ya. Mengelola, juga mengelola seluruh parkir tepi jalan umum Kota Semarang. Dulu lelang, jadi tidak ada namanya lelang dikondisikan, itu tidak ada, udah lelang pure. Beneran, kita pakai benderanya koperasi pengusaha sopir angkot pengemudi ya, seperti itu. Menang lelang berapa nilainya dulu itu, kalau tidak salah 1,5 M itu, masih kecil karena masih ada sekitar 600 titik di Kota Semarang itu ketika tahun 2002-2003 itu. Jadi ya masih semraut itu, tapi kalau dibandingkan sekarang ya tambah semraut. Jadi banyak yang bermain. Bukannya gitu, mata rantainya bertambah. Gitu. Betul. Kalau dulu mata rantainya antara juru parkir, terus penguasa wilayah, koordinator istilahnya koordinator juru parkir, terus penguasa lahan lagi ada, terus ada ya oknum dishub, terus ke bendahara. Jadi mata rantai ini banyak sekali. Kalau kita bicara parkir itu dari hulu sampai hilir ini tidak ada rampungnya semalam ini. Ini harus, sekarang ya, justru lebih rumit. Apalagi sekarang ini sudah tidak terkontrol lagi. Eman-eman sebetulnya potensinya besar. Potensi pendapatan asli daerah dari sektor parkir ini luar biasa. Kalau kita membandingkan kota-kota lain, apalagi kota metropolitan yang sekarang ini Kota Semarang sebagai kota jujukan para wisatawan tentunya. Banyak tamu ya. Dan perdagangan jasa ini kan sudah mulai mengeliat setelah adanya ditetapkan level 2 ini. Ya, tentunya ya harusnya ya bisa meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor parkir. Jadi eman-eman kalau ini dibiarkan eman-eman. Ya harusnya di sub itu bisa memotong mata rantai yang sudah sudah terlalu rumit panjang. Ya. Oke Mas Pri, itu adalah salah satu episode dari kehidupan masa lalu Anda ya, sebagai orang jalanan lah dalam tanda petik ya, sebelum menjadi wakil rakyat seperti ini. Pemirsa, beliau ini adalah nama lengkapnya Bapak Haji Supriyadi SOS MA ya. Alhamdulillah beliau berarti juga sudah menunaikan ibadah haji ya. Beliau adalah mantan Ketua DPRD Kota Semarang periode 2014-2019 lalu ya. Menjadi ketua DPRD ya. Lalu untuk periode berikutnya 2019-2024 ini masih aktif menjadi anggota di fraksi yang sama ya. Tetapi sebagai anggota di fraksi PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi pemirsa, sekilas apa yang beliau sampaikan dari awal tadi itu saja kita sudah bisa memotret bahwa jadi wakil rakyat seperti sekarang ini itu bagi beliau sebetulnya bukan sesuatu yang ujuk-ujuk gitu ya. Ada perjalanan panjang di bawah yang seperti itu, menjadi orang yang pernah menjadi sopir angkot, kena angkot, mengelola angkot dan segala macam. Lalu Mas Pri, penjenengan itu
juga sebelum menjadi wakil rakyat seperti sekarang itu menjadi orang yang enak ya sekarang ya gitu ya, menjadi orang terhormat itu pernah menjadi calo di Terminal Terboyo Semarang ya. Itu gimana? Bener nggak itu? Terus ceritanya gimana dari tadi diangkut kemudian pindah ke sana gimana itu? Nggak pindah, malah itu asal usul saya dari Terminal Terboyo gitu. Ya di sana kan kita tertempa dengan kondisi latar belakang teman-teman dan para penumpang ini kan. Oh jadi sebelum ke Terboyo itu sebelumnya lebih dulu jadi pengelola angkot itu ya, supir angkot, kena angkot terus kemudian ke Terboyo. Saya lulus SMA itu 88. SMA 88, setelah itu kok cari pekerjaan susah gitu. Saya masuk ke Terminal Terboyo, ya, sambil lalu Terminal Terboyo kan bis malam itu saya mengelola, jadi sore berangkat, tengah malam baru pulang. Itu kalau siang saya gunakan untuk ya nyopir angkot yang mungkin mocok-mocok lah istilahnya gitu ya, untuk menambah income lah ya. Ya, bahkan dulu itu kalau cerita masa lalu dari saya itu kan dari keluarga yang kurang beruntung ya. Jadi SMA itu ketika mau bayar SPP pun harus antri. Bulan ini kakak saya, besok adik saya. Berapa bersaudara? 6 ya. Nomor berapa Mas? Saya nomor 2. Oke. Nah itu saya juga sempat namanya. Orang tua apa profesinya Mas waktu itu Mas? Dulu masih pekerja pabrik. Oh orang tua pekerja pabrik ya, dengan 6 anak ya. Iya, itu kan cukup berat juga. Semuanya sekolah Mas? Semuanya ya sekolah ya. Itu cita-cita bapak saya sampai SMA. Nanti kuliahnya biaya sendiri. Tapi cita-cita itu pinginnya anaknya berpendidikan yang tinggi gitu. Nah, alhamdulillah saya sampai dengan sekarang S2 ini ya atas doa restu dari orang tua tentunya. Harapan orang tua itu tadi ya. Jadi dari SMA bayar SPP gantian sama saudaranya gimana itu tadi? Nah itu pun saya juga bagaimana saya bisa membiayai diri sendiri. Itu sampai saya jadi kernet tukang batu juga pernah. Ketika SMA. Nguli batu ya? Ya pokoknya angkut-angkut batu bata, terus pasir itu untuk ngaduk pasir. Itu juga bisa saya. Gitu. Ya. Karena pernah menjalani ya? Ya. Dan itu ketika tiap hari Sabtu habis sekolah saya terus mojok ke situ tiap hari Sabtu mendapat honor, mendapat bayaran dari mandornya. Nah, itu saya kumpulin untuk bayar SPP saya itu. Waktu SMA ya? Ya, waktu SMA. Ya, seperti itulah namanya dilahirkan dari keluarga yang kurang beruntung ya. Ya, kita tetap bersyukur karena dari ke-6 saudara bisa lulus SMA semua. Setelah itu mau kuliah lagi silahkan, tapi cari biaya sendiri ya? Ya biaya sendiri tanpa beban orang tua. Kalau sekarang ini anak-anak sekarang ini enak sekali. Ya dibiayai orang tua, kadang juga bolos, kadang tidak serius dalam kuliah. Betul. Ini kan eman-eman. Makanya saya berharap adik-adik kita, anak-anak kita ini jangan sampai lah kalau diberikan kesempatan, kepercayaan dari orang tua untuk kuliah. Ya harus maksimal mungkin justru tekun, gitu. Saya pun biaya sendiri aja ya harus berhasil saya gitu. Berhasil. Terus akhirnya ke terminal ya. Di terminal gimana ceritanya? Nah, kalau di terminal tuh sejak tahun 89, saya 88 lulus sekolah itu enggak punya kerjaan, terus masuk diajak meninggal karena yang ngajak saya udah meninggal. Itu ditusuk di LP. Terus jangan diajak almarhum itu ke terminal. Iya, terminal. Ya suruh gelut terus. Jadi kerjaannya tidak cari penumpang, suruh gelut terus saya. Tiap hari itu hampir seminggu ya minimal 3 kali saya suruh gelut terus. Berantem di Terminal Terboyo itu? Ya saya senang-senangnya dulu itu ya di Terminal Terboyo. Itu karena rebutan penumpang atau apa biasanya itu? Ya biasanya perebutan satu itu adalah pemicu masalah. Itu seperti perebutan penumpang. Ya sebetulnya ya mereka itu berebutnya adalah mandat dari PO. Untuk diberikan ke ini, misalkan Pak Bejan pingin megang mandat dari PO Jawa Indah. Nah ini
Pak Bejan harus cari gara-gara dulu biar punya power di situ bahwa power. show of force dulu lah ya di kawasan itu ya. Terus penumpang Jawa Indahnya dibegal, diserobot, terus ditarik untuk dinaikkan ke bis lainnya dulu biar sepi. Nah, ya itulah modusnya banyak sekali. Saya juga dulu itu sering dipukulin sama penumpang juga sering. Di Terboyo kenapa? Ya ini sampai dulu dipukul pistol dulu. Ya, berubah. Kenapa itu Mas? Ya namanya penumpang kan kadang buru-buru bis gitu kan. Melayani penumpang tidak 1-2 orang kan banyak. Ada yang kok enggak berangkat, maaf Pak, ini lagi ya kita melayani dengan sopan. Ya kita yang disalahin ya udah itu resiko. Ya sampai ya pukul-pukulan itu udah biasa gitu. Biasa ya. Ya. Jadi maaf orang terminalan ribut mereman itu memang ya ono bener ya. Ya, betul Pak. Meskipun nggak semua ya. Kerja di terminal itu ya mana ada sih lulus sekolah SMA kerja di terminal. Itu kan masyarakat sudah ngecap. Istilahnya stempelnya itu stempel sampah masyarakat itu. Lah di sini kalau di terminal itu kan ya minum, medok. Terus dulu copetnya juga banyak ya di Terboyo ya. Banyak Pak, dan saya sampai sekarang masih hafal. Pelaku-pelakunya itu. Jadi ya teman saya juga, itu pengalaman teman saya juga. Kalau ngelihat penumpang yang bawa duit itu tinggal ngelirik tok ini itu langsung komentar gitu. Oke. Terus kemudian kalau nggak salah penjenengan juga sampai di terminal itu sampai berhasil membuat koperasi juga ya? Ya koperasi itu berdiri dari supir angkot Pak. Ya anggotanya dari supir angkot, pengusaha angkot, kantornya dan di sana. Pelaku di Erawat itu. Pelaku angkot, ya pelaku angkot itu ya ada orang-orang terminal di situ. Sampai dengan memegang menang lelang, akhirnya ya kita ya setahun lah bisa mengelola. Itu suatu pengalaman yang berharga, ternyata tidak semudah itu mengelola parkir yang istilahnya mengurai benang kusut di perkawinan. Betul. Jadi sampai sekarang saya masih memegang mandat sebagai perwakilan PO Jawa Indah di Semarang ya, masih sampai sama sekarang juga PO Sarindah. Oke. Berapa lama sih Mas di terminal Terboyo itu penjenengan? Ya lama Pak, sejak 89 sampai sekarang itu berapa? Maksudnya masih sampai sekarang ya sebetulnya. Meskipun sudah menjadi wakil rakyat ya masih ya. Masih, kadang saya kangen juga nih kayak di bis. Mas. Saat sudah menjabat ini? Iya, kemarin tuh saya kadang naik bis, ya kangen aja nih kayak bis. Mau kemana, turun mana, saya nih kayak. Gimana respon masyarakat yang tahu itu? Kan jenengan ketua DPRD pernah, anggota dewan gitu. Namanya kangen ya udah enggak mikir seperti itu. Oke. Kalau tidak salah juga penjenengan akhirnya dapat istri itu di terminal Terboyo itu ya? Iya betul. Gimana ceritanya itu? Lah saya kan ngurusin PO Jawa Indah. Istri saya itu setelah lulus UNS itu merantau ke Semarang ya, karena harapannya kan dulu bapaknya kerja di bank bisa melanjutkan gitu. Dinasnya mertua saya itu di Bank Jateng itu, harapannya ke situ. Terus dia itu daripada nganggur untuk bayar kos juga tidak memberatkan orang tua, jadi ya kerja di Timbul Jaya, PO Timbul Jaya di situ. Ya terus ya kita goda-goda lah, Mbak, kalau mau ke Sumatera, Bengkulu, itu tiketnya berapa, mau tanya-tanya dulu. Ya dari itu, dari pertemuan awal seperti itu, terus saya sudah bikin koperasi itu. Kok mesake mentoh Mbak, kok kerja di sini, gitu. Untuk bayar kos. Ya wis, gini, saya punya koperasi, kalau mau jadi administrator gitu. Apalagi kan lulus sarjana hukum, setidaknya kan saya bisa lah gaji layak lah ya. Layak sesuai bisa bayar kos, bisa untuk makan tiap hari. Ya akhirnya dari situ ya
tresno Jalaran Kulino itu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang dan sudah dikaruniai berapa putra? Tiga. Alhamdulillah ya. 2 putri 1 putra. Itu. Alhamdulillah. Jadi di terminal sekaligus dapat bonus istri ya. Oke Mas Pri. Mungkin dari ingatan selama ini ya dalam kehidupan Anda kan tadi lahir dari keluarga yang biasa ya. Mungkin ada kira-kira kejadian yang sangat sedih yang tidak dilupakan dalam masa-masa sulit itu sekarang? Ya itu ketika saya bayar SPP aja antri dari kakak saya dulu, terus adik saya itu kan udah mulai saya harus mandiri, saya harus bisa mencari untuk hidup saya sendiri. Nah, itu sudah termotivasi dari situ. Masa-masa sulitnya dari situ ya. Titik baliknya jenengan terlecut untuk bisa bangkit itu dari situ betul. Ya. Lihat keluarga banyak. Ya bagaimana orang tua bisa menjalankan hidup ini sesuai dengan teman-teman yang lain yang boleh dikata beruntung gitu. Ya karena itu kadang ya makan aja kadang rebutan ya makan. itulah masa-masa sedih ya yang sudah jadi lewat. Kita jadi DPR aja sudah bersyukur ya. Kemarin alhamdulillah dapat amanah dari PDI Perjuangan, saya menjadi pimpinan. Ini kan juga tidak mudah, dari 1,7 penduduk Kota Semarang ini saya diamanai. Ini bukan terus sok-sokan ilo aku ketuanya, saya tidak seperti itu. Saya harus mengingat masa lalu. Dhisik apa saiki apa gitu. Betul. Harus itu. Semuanya harus dilandasi rasa syukur ya bahwa keberuntungan itu tidak terjadi pada semua orang, tidak terjadi pada setiap orang. Nah, ini Tuhan memang memilih mana yang layak gitu kan. Ya, Mas, selama lalu akhirnya penjenengan jadi wakil rakyat ya. Yang milih berarti sampean dari dapil teman-teman terminal, angkot itu ya? Nah, itu motivasi ketika pencalonan dulu itu ya dari teman-teman. Wis toh, ono kan wong PDI majusan biar bisa mewakili teman-teman marginal gitu. Supir-supir angkot terus teman-teman terminal. Biaya dari mana waktu itu, Saya Mas? dulu nabung ya 15 juta itu kan ya dari Mbak, apa itu misalkan hari ini minggu ini dapat 1 juta terus jadi sampai dengan hari pemilihan itu saya habis 15 juta. 15 juta waktu jadi itu. Jadi tidak gelondong 15 juta enggak. Tahun 2009 pertama ya. Pertama maju dan jadi ya. Jadi alhamdulillah. Dapat suara berapa di Kota Semarang waktu itu? Itu dulu masih 4.000-an ya. 4.000 masuk ya. 4.000 ya. Kalau sekarang kan sekitar 6.000 ya. Sekarang kemarin itu 8.000. 8.000 malahan ya. Oke. Ya alhamdulillah kita. Sebetulnya kalau habis segitu itu enggak pakai biaya itu sebetulnya ya. Ya, kita maunya mendidik masyarakat supaya tidak pragmatis gitu loh. Dan penjenengan memang lahir dari orang bawah ya. Iya. Sehingga didukung sama mereka. Ketika saya jadi pimpinan dewan, apalagi kemarin itu ketua dewan, ya silahkan masyarakat memanfaatkan posisi jabatan saya untuk kebaikan bersama, seperti untuk pembangunan infrastruktur. Ya kita perjuangkan, harus benar-benar perjuangkan. Apa yang sudah Anda perjuangkan selama menjadi wakil rakyat untuk kalangan marginal itu? Orang banyak ketika awal dari jadi anggota dewan 2009 saya memperjuangkan untuk pendidikan gratis. Alhamdulillah sampai sekarang sudah itu dirasakan. Ceritanya ya. Nah, itu makanya kan ada sejarahnya tadi. Saya dilahirkan dari keluarga yang kurang beruntung, dari bayar SPP aja antri dengan adik dan kakak itu. Lah ini bisa sebagai cambuk. Karena pendidikan ini kan hak dasar warga negara. Betul. Lah harus kita perjuangkan. Nah, ketika tahun 2009 saya bisa memperjuangkan. 2010 sudah mulai gratis semua. Ya alhamdulillah. Dan sampai sekarang ya. Sampai sekarang ini ya. Bisa sehingga Mas Pri bisa sampai menjadi anggota dewan itu sampai sudah 3 periode ya. Nggih, 3 periode ini. Ya pemilihnya sama ya mereka juga ya, karena merasa sudah diperjuangkan ya. Semakin banyak yang diperjuangkan gitu kan. Tentunya ya mereka tahu. Berarti tidak lupa dan tidak termasuk wakil rakyat kebanyakan yang lupa sama pemilihnya ya. Nah itu kadang kan nomor telepon aja begitu jadi dilantik diganti itu kan. Ya itu kan malah memisahkan dengan konstituen. Betul. Banyak pejabat-pejabat yang seperti itu ketika
sudah jadi pejabat, dilantik, ganti nomor, terus seminggu lagi ganti nomor, kayak punya utang banyak itu loh. Oke Mas Pri, sebetulnya kan penjenengan ini, maaf, gampangannya ngomong dulu preman, sekarang menjadi pejabat ya. Okay. Tapi ada orang yang juga dulu misalnya, maaf ya, orang terdidik ya, mungkin maaf ada yang penasihat agama, lalu menjadi anggota DPR gitu. Itu sebetulnya gimana sih logika itu? Lebih baik mana itu, preman dulu menjadi pejabat atau? Ya itu penilaian masyarakat ya, tapi setidaknya masyarakat juga tahu latar belakang saya, terus asal usul saya, bukan dari kalangan keluarga mampu atau keluarga pejabat atau keluarga pengusaha atau keluarga nyun sewu tokoh agama, itu bukan. Memang saya dari keluarga yang kurang mampu, kadang ya seperti tadi saya ceritakan terkait dengan lebih baik preman. Nyun sewu, saya yo belak-belakan aja daripada setelah jadi pejabat terus jadi preman pejabatnya itu juga lebih halus lagi itu. Lebih halus tapi juga lebih halus, lebih pinter, bersiasat ya, dan berpolitik ya. Mending preman lalu menjadi preman jadi pejabat, itu jadi tahu di sini dunia hitam, dunia sudah pernah dilakukan. Oke. Kesusahan masyarakat itu sudah pernah dialaminya sendiri ya. Ya merasakan sendiri karena ya ketika itu kan kami ini bukan dari kalangan atas, bukan kalangan pengusaha, tapi anak dari keluarga yang tidak mampu. Dan itu membuat biasanya menjadi lebih bersyukur ya. Iya, merasa lebih cukup gitu ya. Itu. Ya. Sehingga ada aneh-aneh ketika menjadi wakil rakyat ya. Ya, harapan saya seperti itu karena ya kita melihat sendirilah kadang jadi pejabat malah memanfaatkan kedudukannya untuk istilahnya untuk memperkaya diri sendiri itu ya seperti itu. Oke Mas Pri, sebagai wakil rakyat ya, sebetulnya berapa gaji anggota DPRD Kota Semarang itu Mas? Pendapatannya take home berapa? Kalau gaji kecil Pak. Gaji kecil itu berapa? 4 jutaan. Pokoknya? Ya, gaji pokok itu 4 jutaan. Anggota? Semuanya ya. Itu termasuk eksekutif 4.500.000. Hampir sama itu. Sekarang? Iya. 4.500.000. Terus ditambah tunjangan, perumahan, tunjangan operasional. Ya, kalau itu tunjangan juga ada sih. Karena tunjangan komunikasi, tunjangan perumahan kalau nggak salah kan ada. Perumahan ya. Itu terus tunjangan. Saya tidak pernah ngecek gaji karena saya masih utang bank, jadi tidak pernah. Kenapa kok masih utang bank? Ya untuk beli rumah dan karena selama ini kan belum punya rumah. Bukan untuk mengembalikan waktu kampanye ya? Enggak. Tapi kan ada juga kebanyakan yang begitu jadi disekolahkan kan SK-nya untuk mengembalikan itu kan gitu. Ya karena kos politiknya mereka tinggi terlalu ya, sekarang boros, tinggi ya. Tinggi. Jadi sekarang take home-nya berapa kalau ditambah-tambah itu? Kan kalau Kota Semarang sudah di atas 25 ya. Kalau saya sudah di atas 25 kayaknya. Auto debit ke bank Jateng. Gitu ya. Nggak mengusulkan supaya naik gaji Mas anggota DPRD? Itu urusan para mungkin ya pengambil kebijakan. Kalau kami jadi anggota dewan aja sudah bersyukur gitu. Ya otomatis kita sudah menjadi bagian masyarakat kelas berapa ini kalau itu harus bersyukur aja ya. Jangan terus malah pengen begini pengen begitu memanfaatkan ya. Tapi kan gini Mas Pri, karena alasan pendapatan gajinya dikit, maka kan orang akhirnya berpikir untuk mendapatkan yang lain dengan itu tadi, memanfaatkan. Bahkan ada yang korupsi gitu kan? Iya. Beda kalau misalnya gajinya sudah dicukupi gitu loh. Ya, kalau saya merasa cukup sih. Cukup ya. Iya. Kalau saya sudah walaupun auto debit itu pasti ada ya. Masih dipotong partai kalau tidak salah ya. Fraksi dan partai ya? Iya. Itu semua partai ya begitu ya? Semua partai. Jadi 4,5 masih dipotong lagi. Belum kegiatan-kegiatan partai itu juga masih harus iuran lagi ya? Ya, terus adanya COVID kemarin juga. Ada juga partisipasi untuk COVID. Ya.
untuk beli sembako. Kalau di PDP dipotong berapa, Mas? Saya kalau masalah itu Pak. Nggak sampai melihat berapa persennya berapa persennya dari gaji itu. Nah, jelas ada ya. Ya, ada lah, ada. Oke. Karena itu Mas Pri, seringkali ada beberapa wakil rakyat juga ya, itu yang kalau tanggal muda itu menghilang dari rumahnya gitu. Karena takut dimintai bantuan-bantuan konstituen. Sampai begitu enggak? Saya sebaliknya malah. Kalau enggak bawa duit, enggak punya duit malah saya ya enggak ada beban sebetulnya. Kalau kita jawab apa adanya, misalkan ada konstituen yang minta bantuan untuk biaya sunatan, melahirkan, apalagi sekarang kan sudah tercover semua. Jadi kita bisa membantu ya, memfasilitasi mereka supaya mendapatkan pendidikan gratis, mendapatkan fasilitas kesehatan gratis. Itu kan semua sudah sudah ada fasilitas tersebut dari pemerintah. Itu juga tidak ujug-ujug ya, perjuangan antara eksekutif dan legislatif ini kan juga harus seirama memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk tadi hak dasar warga negara itu adalah pendidikan dan kesehatan. Ini harus terpenuhi dulu, jangan sampai warganya ini lapar, jangan sampai warganya ini tidak bisa bekerja. Lah, motivasi pendidikan adalah utama itu ya, bangsa ini bisa besar ketika pendidikannya ini kualitasnya lebih baik gitu kan. Kalau misalkan pola pikirnya, ini salah satu contoh, pola pikirnya lulus SMP dengan SMA sudah beda, SMP dengan perguruan tinggi juga pasti beda gitu. Nah, ini harus tercipta dulu generasi kita yang berpendidikan kualitas yang baik gitu. Oke Mas, jangan kan dari PDIP ya. Selama ini ada anggapan sekelompok masyarakat PDIP itu maaf ya dianggap abangan gitu ya, tidak seperti partai lain yang mungkin agak islamis, ada yang mungkin ada yang ke agama lain. Kalau PDIP ini kan dikesankan partai abangan, kemudian maaf ada yang bilang ya tidak islami gitu, mungkin Islam. Menurut jenengan gimana itu? Ya enggak benar, kita kan ya melihat negara ini kan berdasarkan Pancasila. Tentunya dari keanekaragaman pemeluk agama, terus suku, bahasa, ini ya kita memang dididik dari kader PDI Perjuangan sendiri, dididik untuk memiliki jiwa Pancasilais itu. Jadi tidak harus diketok-ketok. Misalkan kita harus sholat 5 waktu itu enggak perlu diketok-ketok lah, yang penting taat menjalankan ya. Lah itu. Jadi semuanya tergantung dari personal masing-masing. Di PDI Perjuangan sendiri kan juga ada Baitul Muslimin, itu juga sering ngadain. Itu punya PDIP itu ya? Iya, Bamusi itu juga sering ngadakan kegiatan-kegiatan keagamaan, syiar Islam, terus kegiatan sosial kemasyarakatan, dan apa aja pengajian-pengajian itu sering diselenggarakan oleh Bamusi. Bahkan jadi tidak anti tidak memusuhi lah ya. Ya, enggak mungkin, karena memang kita dididik dari awal kita menjadi caleg aja sudah di sekolah sudah screeningnya ya di internal partai ya. Tidak mungkin memusuhi agama ya. Ada psikologi, semuanya kan sudah dilalui. Ya kalau ada kader PDI Perjuangan yang mungkin tidak Pancasilais ya, mungkin kita wajib untuk mengingatkan, dan mereka wajib untuk disekolahkan lagi gitu, jadi supaya mereka ini paham. Bahkan maaf Mas, kadang-kadang ada orang yang mengait-ngaitkan, karena terlalu abangan itu mudah disusupi oleh PKI gitu. Gimana tuh? Nah, kalau itu kan kita masyarakat juga sebagian yang menilai ya seperti itu. Ya itu kan jangan sampai lah namanya persoalan masa lalu. Persoalan masa lalu itu terus diungkit-ungkit terus sebagai jualan politik ya, bahwa PDI ini ada unsur PKI. Ya silakan aja kalau mereka salah silahkan dipidanakan atau
hukum sesuai dengan ketentuan gitu. Jangan sampai ini hanya diisukan aja, isu goreng-goreng aja ya. Hanya untuk kepentingan politik sesaat ya. Ini kan musim-musim politik ya. Sebetulnya kan bukan hanya PKI yang mempunyai kesalahan masa lalu itu. Ya seperti apa itu kalau dulu itu yang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia itu juga sebetulnya lebih parah lagi itu. Nah, itu kan tidak pernah terekspos. Nah, ini ya kalau kita ingin hidup dalam keberagaman ini, ingin hidup bersama-sama, tentunya ya udahlah masa lalu biar sebagai catatan sejarah. Ya masa kini ya kita ya harus bareng-bareng untuk membangun, untuk generasi muda kita sebagai generasi yang tangguh, yang bisa berkompetisi di tingkat internasional. Jangan kita itu udah kulek ya sama rekan kita, sama saudara kita, saling menyalahkan, saling salah paham terkait dengan paham agama juga mereka jadi pemicu. Nah ini kan sudah rancu gitu. Kita kembalikan lagi kepada dasar negara kita. Kalau ada ajaran-ajaran paham apapun dari luar negeri harus di-screening melalui Pancasila sebetulnya. Nah, itu baru nanti bisa membaur dengan masyarakat Indonesia. Kalau masih membedakan agama ini, agama itu, suku ini, suku itu, ya itu artinya mereka harus di-screening lagi dengan Pancasila. Oke Mas Pri, kan faktanya panjenengan juga haji ya. Wakil rakyat dari PDIP juga sudah berhaji bahkan itu sebagai bukti juga ya. Oke Mas, karir politik Anda akan kemana setelah ini? Kan ini udah periode yang ketiga ya di anggota DPRD Kota Semarang. Setelah ini mau ke eksekutif atau masih terus di legislatif? Semuanya mengalir. Tapi saya pengennya ya di dewan terus saja gitu kan. Ya kita kalau di dewan itu kan terus terang tidak seperti di eksekutif ya. Lebih bisa menyentuh ke masyarakat, bisa memperjuangkan. Dan terus terang kemarin saya ketika jadi ketua dewan itu sudah ya terikat protokoler itu juga luar biasa. Akhirnya dari pihak anak saya juga protes itu karena kesibukan saya. Ya semuanya. Kalau jadi eksekutif kan lebih bisa mengatur lagi, menganggarkan gitu. Ya tidak harus seperti itulah. Semua kedudukan kita, posisi kita itu harus bisa menyesuaikan diri. Tidak harus jadi wali kota, tidak harus jadi wakil wali kota. Dimanapun kita memposisikan, kita berada harus bisa bermanfaat bagi lingkungan. Itu yang pertama. Inti ya. Jika kita duduk di suatu tempat tapi tidak ada manfaatnya bagi lingkungan kita, ya itu artinya ya percuma, sia-sia orang hidup. Ya tidak ada manfaatnya bagi sesama itu kan ya sia-sia itu. Berarti kalau suruh milih masih di jalur legislatif ya sampai nanti barangkali ya. Iya Pak. Berarti setelah di kota mungkin provinsi terus mungkin DPR RI gitu ya. Bahkan DPD mungkin ya. Bisa ya seperti itu bisa. Semuanya kan sudah ada yang ngatur. Kalau kita hidup di organisasi ini kan punya pimpinan. Tapi kalau di PDIP itu tidak tergantung sama partai, ditugaskan kemana? Ya semuanya tergantung dengan partai. Kalau misalkan besok saya tidak ditugaskan ya harus siap. Gitu ya. Gitu ya kalau di PDIP ya. Ya. Jadi tidak bisa karpe ngarani itu tidak bisa. Terus, ya. Monggo para bapak-bapak pimpinan kalau saya masih dikendaki untuk ya siap ya. Diusulkan jadi caleg. Kalau enggak ya enggak masalah gitu kan. Siap diusulkan dan siap tidak diusulkan. Jadi jabatan itu bukan segala-galanya. Oke. Gitu saya tetap bersyukur lah namanya ya kalau kita melihat teman-teman kita yang kurang beruntung aja masih bisa makan, minum, terus berinteraksi dan lain sebagainya. Kita yang sudah diberikan hidayah, diberikan karunia seperti ini ya kita kembalikan lagi pada sosok makhluk ciptaan Tuhan ini. Mau neopo saiki apa ya harus pada dasarnya disyukuri. Betul, gitu aja. Kalau itu ya memang ucapan kadang memang gampang
Sampaikan. disampaikan, tapi kalau anu kan kadang juga Tindakan yang penting ya. Yang penting kita itu ya kuncinya adalah rasa syukur itu, selalu bersyukur, dinikmati, disyukuri, enak. Oke, Mas Pri, sekali lagi terima kasih atas bincang-bincangnya ya, untuk menggali tentang jejak politik Anda dari orang bawah ya, pernah jadi sopir angkot, kena angkot, kemudian pernah bekerja di terminal lama menjadi calo tiket, calo penumpang ya. Kemudian sampai akhirnya justru dipilih oleh kaum marginal, kaum bawah untuk mewakili menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Semarang sampai sekarang. Bahkan pernah menjadi ketua DPRD 1 periode. Terima kasih sekali Mas Pri atas waktunya. Pengen ngobrol panjang tetapi waktu juga yang membatasi kita. Saya doakan sehat selalu dan tetap berkarir terus membantu masyarakat ya. Jadi kalau saya boleh closing statement ini, saya diciptakan ini yang paling saya takuti ada 4 ini. Apa itu? Di dunia ini. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bapak ibu. Yang ketiga sama istri dan keluarga. Yang keempat adalah penguasa. Itu. Karena saya sudah pengalaman itu, sudah punya pengalaman dulu ketika jadi ya 4 item itu yang mungkin harus kita pegang ya. Harus kita pegang, harus kita sama siapapun harus menghormati. Supaya selamat dunia akhirat ya. Nah, amin. Oke. Sekali lagi terima kasih sekali. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan menjadi inspirasi buat kita semuanya, bahwa inspirasi itu banyak hal, dan Mas Pri ini adalah kita petik inspirasinya sebagai orang yang sukses dari bawah lalu menjadi wakil rakyat, menjadi tokoh politik yang berkarir di dunia politik. Mudah-mudahan bermanfaat Mas Pri. Amin. Sekali lagi terima kasih. Saya Abjan Saitan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.